Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri dengan nomor induk mahasiswa 30401900249. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar manajemen Islami. Manajemen sebagai sunatullah, ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur dalam rangka mencapai falah di dunia dan akhirat. Syariat sholat sebagai tiang agama misalnya menunjukkan dengan jelas sebagai tindakan yang beraturan dari dimensi waktu dan gerak. Hal itu juga tercermin dalam syariat lainnya seperti puasa, haji, zakat, dan lainnya. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam serta makhluk-makhluk lainnya. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur pengurusan tersebut. Allah juga mengajarkan manajemen dalam penciptaan ritme kehidupan hewan yang selama ini dipandang remeh, yaitu lebah dan semut. Dikarenakan pentingnya pelajaran kepengurusan dalam ritme kehidupan dua hewan itu, maka nama keduanya diabadikan dalam surat Al-Quran, yaitu An-Nahl dan An-Naml. Diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan bentuk konseptual manajemen. Dalam kekhalifahan juga ada unsur tanggung jawab dan menjadi bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, Al-Quran menegaskan bahwa setelah diciptakannya bumi dengan penuh kebaikan dan kesempurnaan atau islah, maka kerusakan di darat dan laut tidak lepas dari perilaku manusia. Manajemen dalam pengetahuan modern. 1. Sebagai suatu proses. Kepengurusan sebagai proses dapat dikutip dari Encyclopedia of the Social Science. Disebutkan bahwa kepengurusan adalah suatu proses untuk pelaksanaan suatu tujuan tertentu dan diawasi. Kedua, sebagai suatu kolektivitas. Kepengurusan sebagai kolektivitas dapat dipahami sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas kepengurusan. Ketiga, sebagai suatu seni atau art. Kepengurusan sebagai seni dipahami secara cara atau gaya seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara singkat, menurut Malayu S. P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kajian Islam, manajemen disebut tadbir yang berasal dari lafaz dabaro. Menurut S. Mahmud Al-Hawari, manajemen diistilahkan dengan idarah, yaitu kepengurusan adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda, serta anggota dengan baik tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Adapun sarana-sarana pengurusan yang semua ini disebut sumber daya itu meliputi 1. Man, 2. Money, 3. Material, 4. Methods, dan 5. Markets. Manajemen juga memiliki beberapa fungsi dilihat keilmuan konvensional maupun ajaran Islam. Menurut Louis A. Allen dalam buku Management and Organization dalam bahasan tentang Element of Management menyebutkan bahwa fungsi dari pengurusan terdiri dari 1. Planning atau perencanaan, 2. Organization atau pengorganisasian, 3. Coordination atau koordinasi, 4. Motivating atau motivasi, 5. Controlling atau pengawasan atau disingkat dengan POCMC. Sedangkan menurut George R. Terry, unsur-unsur atau fungsi kepengurusan meliputi planning, organizing, actuating, controlling atau disingkat dengan POAC. Manajemen dalam pandangan Islam. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai falsafah hidup umat Islam dapat digali unsur-unsur pengurusan tersebut diantaranya. Pertama, planning, yaitu gambaran suatu aktivitas yang akan dikerjakan dengan waktu, metode tertentu untuk mencapai kemaslahatan yang optimal dan maksimal. Perencanaan dalam konsep Islam terbagi dua, yaitu rencana jangka pendek atau duniawi dan rencana jangka panjang atau keseluruhan totalitas kehidupan. Al-Quran banyak menyinggung tentang pentingnya perencanaan dalam hidup diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau tepat, terarah, jelas, tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas memberikan pelajaran agar setiap muslim membuat perencanaan yang matang dan itqan, tepat, terarah, jelas, tuntas, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Kedua, organization. Organisasi adalah merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam bentuk kebaikan atau materi. Hubungan kerja ini bisa bersifat vertikal atau antara karyawan dengan pimpinan, atau horizontal antara karyawan dengan karyawan. Kebersamaan akan menimbulkan efek dan kekuatan yang besar apabila dapat diorganisir dengan baik dan profesional. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa adkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an falafa baina qulubikum fa aslahtum bi ni'mati ikhuna wa kuntum ala safa khuratim minar nari fa anqadatkum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul Adzim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang pentingnya masyarakat muslim yang terorganisir yang baik. Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Statement Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal. Ketiga, koordinasi. Sebuah kumpulan atau organisasi terdiri dari unsur individu-individu dan unsur bagian-bagian kecil. Unsur-unsur itu menjadi kekuatan apabila ada saling mendukung dan membantu yang berperan sangat besar dalam mencapai tujuan ideal sebuah organisasi. Koordinasi ini dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bentuk sikap tolong-menolong dan saling peduli antar sesama keluarga. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam sebuah organisasi, koordinasi juga dapat dipahami sebagai media saling menasehati atau mengingatkan dalam kebaikan. Quran Surat Al-Asr ayat 3. Dan bukan merupakan melakukan intervensi antar bagian. Keempat, controlling. Dalam Islam, segala aktivitas manusia selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Dengan pemahaman demikian, seorang muslim tentunya akan bekerja lebih baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan sehingga hasil lebih berkualitas karena melakukan pelanggaran dan adalah perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Sikap ini juga diimplementasikan ketika seorang muslim menjadi seorang pemimpin. Ia akan melakukan pengawasan dengan cermat dan sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7 dan Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Kelima, motivation. Usaha untuk menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan penuh keikhlasan kepada orang lain. Hal ini dapat dipahami misalnya surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam surat An-Najm ayat 39 juga disebutkan bahwa yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, bukan hasilnya. Hal ini mendorong agar manusia terus berusaha tanpa kenal lelah. Yang keenam ada leading. Dalam konteks ajaran Islam, bahwa pemimpin tidak hanya terfokus kepada seseorang yang memimpin institusi formal dan non-formal. Tuntutan Islam lebih universal bahwa kepemimpinan itu lebih
Spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup, ia sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya maupun kelompoknya. Dengan demikian, kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari setiap individu. Dasar-dasar kepemimpinan dapat dijumpai dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-An'am ayat 165 dan hadis diantaranya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta dipertanggungjawabkan mengenai orang yang kamu pimpin. Hadis riwayat Muslim. Penyiapan manajemen sumber daya insani. Abad 21 sebagai era globalisasi dikenal dengan situasinya yang penuh dengan persaingan atau hyper-competitive situation, melainkan karena konsep yang luas tentang bagaimana memaknai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmania dan rohania terbaik di antara makhluk lainnya. Quran Surat At-Tin. Dalam struktur jasmania dan rohania, Allah telah menganugerahi sejumlah kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang dalam psikologi behaviorisme disebut prepotence reflex. Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya insani atau SDI yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan atau integral antara jasmani dan rohani. Pengembangan kualitas sumber daya insani atau SDI bukan persoalan yang mudah dan sederhana, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan luas tentang konsep dasar penciptaan manusia. Dalam Islam, manusia telah dibekali dengan berbagai potensi dan kelebihan seperti 1. Manusia telah didesain dengan sebaik-baik bentuk. 2. Kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda. 3. Ditundukkan bumi dan langit dengan segala isinya. 4. Manusia dianugerahi akal pikiran dan penginderaan sehingga memiliki kemampuan untuk membangun peradaban. 5. Manusia diberi potensi kreatif yang luar biasa. Dengan kemampuan inovasi dan kreasi, manusia dapat menjadi ujung tombak untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan. 6. Di samping itu, manusia memiliki potensi moral yang berupa kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan. 7. Manusia memiliki tanggung jawab individual pasca kehidupan duniawi. Pemberdayaan SDI dalam Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan kebaikan individu, meningkatkan taraf kesejahteraan semua stakeholder termasuk karyawan dan menciptakan keseimbangan dengan lingkungan. Hal itu dapat terwujud dengan menciptakan corporate culture yang baik seperti menegakkan kebaikan, keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme. Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai manusia, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmania dan rohania terbaik di antara makhluk lainnya. Quran Surat At-Tin. Dalam struktur jasmania dan rohania, Allah telah menganugerahi sejumlah kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang dalam psikologi behaviorisme disebut prepotence reflex. Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya insani atau SDI yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan atau integral antara jasmani dan rohani. Pengembangan kualitas sumber daya insani atau SDI bukan persoalan yang mudah dan sederhana, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan luas tentang konsep dasar penciptaan manusia. Terima kasih, sekian paparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.